Ya, baik, ini merupakan video tutorial Python for Civil Engineering ya. Jadi, kalau di dalam video sebelumnya itu saya menyampaikan beberapa basic tentang Python, sebenarnya belum selesai, tapi mungkin untuk pembelajaran yang lain bisa ngambil dari sumber yang lain ya. Kalau terkait dengan dasar-dasar Python seperti pembuatan function, pembuatan kelas ataupun control flow ya, yang sempat saya mau buatkan videonya, tapi saya langsung lanjut saja ke bagaimana penerapan Python dalam konteks analisis di civil engineering ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan membuat Python untuk membuat analisis hidrograf satuan sintetik Nakayasu ya. Jadi kita akan membuat analisis hidrograf satuan sintetik Nakayasu menggunakan Python dari awal. Terus nanti kita akan membuat, kalau misalkan kita memiliki katakanlah 1000 das atau 2000 das, bagaimana kita melakukan otomasi dalam perhitungannya. Oke, pertama kita mulai dulu ya, buat project di dalam Pythonnya. Di sini folder latihan Python, kita bikin folder baru mungkin ya, folder baru latihan 02 Nakayasu. Baik, setelah kita buat, kita masuk ke dalam folder tersebut, klik kanan, open in terminal ya, terus ketik code spasi titik. Baik, ini merupakan tampilan biasa ya kalau kita sudah di dalam satu folder. Terus kita buat di sini namanya misalkan model Nakayasu titik .py. Kita langsung pakai .py ya. Oke, yang pertama tentunya kita import beberapa package dalam ini ya, dalam program ini. Pertama kita import NumPy, import matplotlib pyplot ya, import pandas, serta import OS. Oke. Pertama kita bikin bikin Python, bikin Nakayasunya hanya running untuk satu jenis data saja atau hanya satu das saja. Oke, kita mulai dari kita sambil tampilkan PPT-nya ya di sebelahnya biar lebih mudah. Oke, di sini ada beberapa persamaan ya, mulai dari pembuatan menghitung nilai waktu puncak dan juga TP. Oke, ada beberapa parameter di sini. Nah, mungkin untuk C dan R0 itu kita anggap 1 karena ini hidrograf satuan. C-nya kita anggap 1 karena nanti ada perhitungan tersendiri untuk koefisien limpasan ya. Maka yang pertama kali kita hitung dulu adalah kita membuat yang namanya function katakanlah calculate Nakayasu. Oke, dimana di kolom buka ya, dimana di situ kalau kita lihat ada beberapa parameter yang penting dimasukkan. Pertama luas das tentunya, terus di sini luas das, terus di sini ada variabel
panjang sungai, sepertinya panjang sungai L. Terus juga di sini ada variabel, ini saya matikan dulu completion-nya ini ya. Oke, ada variabel L, ada variabel lagi di sini faktor TR nih. TR ini kan di sini dia berupa range ya, antara 0,5 sampai dengan 1 TG. Maka di sini kita bikin namanya koefisien TR ya. Koefisien TR artinya nanti mau dibuat berapa TG TR-nya, seperti itu. Dan untuk alfa sepertinya ini kita bisa buat pakai data rumus empiris ini ya. Meskipun dalam beberapa kasus alfa itu dicoba-coba ya nilainya ya, tapi kita pakai rumus empiris ini. Oke, saya rasa itu saja parameternya. Berikutnya kita mulai dengan yang harus dihitung terlebih dahulu. Di sini adalah nilai TG. Oke, nilai TG berarti di sini TG sama dengan di sini ada rumus, di sini ada dua. Kalau dia di sini kelihatan ya, kalau L-nya lebih besar daripada 15 pakai rumus yang atas 0,4 plus 0,058 L. Kalau kurang atau sama dengan 15 di sini 0,21 kalikan L pangkat 07. Berarti kita pakai kontrol V di sini ya. Berarti if di sini L lebih besar 15, oke. Kita kasih keterangan sebelum itu ya. Kita kasih keterangan terlebih dahulu di sini. Kasih keterangan A adalah luas das dalam kilometer persegi. L adalah panjang aliran utama dalam kilometer. Koef TR itu adalah koefisien TR terhadap TG ya, terhadap TG. Artinya contoh TR sama dengan 0, nilainya di sini kita masukkan nilainya adalah nilainya antara 0,5 sampai dengan 0,5 sampai dengan 1 ya. Oke. Nilainya seperti itu ya. Oke, di sini if L lebih besar daripada 15, maka rumusnya adalah 0,4 TG sama dengan 0,4 kali ditambah 0,058 kalikan L ya. Coba kita lihat, nah 0,4 plus 0,058 kalikan L, else artinya else itu selain ini ya, maka TG sama dengan berarti selain lebih besar daripada 15 berarti kurang dari 15 ya, kurang atau sama dengan 0,21 kalikan L pangkat 0,7. Itu adalah TG. Sedangkan TR itu sama dengan koefisien TR dikalikan dengan TG. Oke, sedangkan di sini TP sama dengan TR ditambah dengan di sini TG ditambah dengan 0,8 kalikan TR, seperti itu. Itu TP-nya.
Nah sekarang alfa, untuk alfa itu sama dengan alfa sama dengan di sini 0,47 dikalikan dengan dalam kurung A kalikan dengan L pangkat 0,25 dibagi dengan TG. Ini bisa kita sebenarnya nggak dikurung juga nggak apa-apa, tapi kita kurung juga nggak apa-apa di sini ya, untuk memastikan bahwa bagian atas ini dikerjakan terlebih dahulu baru dibagi dengan TG. Ketika kita dapat mendapatkan alfa, maka kita hitung T underscore 03 ya, T 03 itu sama dengan alfa kalikan dengan TG. Nah, ini kita sudah dapat di sini parameter untuk bagian TG-nya, TG dan TP-nya ya. Berikutnya adalah kita bisa menggunakan ini, menghitung nilai KP sama dengan, karena C dan R0 itu kita anggap satu karena nanti ada perhitungan tersendiri nanti untuk koefisien limpasannya, dan R0 nya itu untuk satuan sintetik ya. Maka rumusnya adalah di sini kita langsung masukkan saja, berarti kita nggak perlu libatkan C dan R0, berarti di sini A dibagi dalam kurung ya 3,6 kalikan dalam kurung lagi 0,3 TP, 0,3 kalikan TP ditambah T03. Oke, seperti ini KP-nya ya. Nah, setelah itu baru kita bikin kurvanya. Kita bikin keterangan di sini, pembuatan kurva Nakayasu. Oke, kita mulai dengan membuat T. T itu adalah waktu ya, dari 0 sampai dengan, kalau kita di sini kita pakai 48 jam saja ya. T sama dengan, kita buat data dari 0 sampai 48, berarti di sini MP rank 49 ya. Kita coba mungkin kita sambil tes runningan kita satu persatu ya. Cara yang ngetesnya adalah seperti ini, calculate Nakayasu, terus di sini A nya di sini kita bikin katakanlah 100 luasnya, L nya katakanlah 50, koefisiennya katakanlah 1 ya, koefisien TR nya 1. Kita print di sini, kalau kita run print T, maka hasilnya seperti ini ya, dia dari 0 sampai 48 jam. Oke, yang pertama ya, kita sudah bikin T nya, maka berikutnya adalah pakai rumus ini. Ini ada beberapa cara sebenarnya, tapi biar lebih mudah kita mungkin kita sementara kita pakai cara normal saja, pakai looping normal, for loop ya. Kita pakai for loop. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita pakai for loop. Bisa pakai numpy juga kita. Mungkin kita pakai for loop di sini ya. Berarti di sini pertama adalah kita bikin output KT atau unit hidrografnya ya, KT debit dalam kurung di sini sama dengan list itu apa, bisa belajar sendiri ya. Nanti mungkin kalau untuk perkuliahan berikutnya nanti baru saya akan bikin video tutorial untuk basic-basicnya, tapi ini hanya untuk yang aplikasinya saja ya. KT sama dengan list
empty, list kosong, berarti sekarang pakai for i atau for i lah boleh, atau kita bikin sini t nya kita ganti saja ya, t underscore list. Jadi waktu kumpulan data gitu, kumpulan waktu gitu, mulai dari 0 sampai dengan 48 jam. Kita ganti dengan for t in t list ya. Oke. Kalau kita print t, kita coba lagi aja ya, maka munculnya adalah seperti ini. Jadi ya print 0 sekian sampai 48, dia looping. Kita pakai rumus control flow if ya, di sini if di sini 0 sampai tp, berarti karena ini pasti mulainya waktu dari 0 ya, tidak mulai waktu dari minus, berarti kita bisa langsung if t kurang dari tp gitu ya, maka dia gunakan rumusnya adalah kita append ya. Jadi nanti kita lihat ya hasilnya, kita append kipe dikalikan dengan t dibagi dengan tp ya, pangkat 2,4. Kita coba print di sini, print kita ya, kita coba kita run dulu ya. Maka kalau kita lihat di sini, di sini pakai float dia ya. Ini hasilnya di sini ada di sini mulai dari 0 sampai sekian ya. Mungkin saya ganti di sini untuk 6 biar kelihatan ya. Kita ganti bukan list di sini ya, tapi di sini pakai kita sama dengan di atas dulu np array kosong saja ya, seperti ini. Maka di sini kita ganti kita sama dengan np append gitu ya, buka kurung append. Di sini yang dimasukin adalah kita. Coba kita print saja ya di sini. Nah, dia muncul seperti ini dari 0 sampai ini. Artinya dia sampai jam ke berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai jam ke-5 ya. Mungkin waktu puncaknya sekitar jam 5, sekian ya. Oke, atau untuk memastikannya kita print di sini, print tp dan kipe ya. Kita run saja di sini. Nah, ya waktu puncaknya jam 5,9 sama ininya jam 4,8 meter kubik per detik. Baik, kita lanjutkan ya. Maka berikutnya adalah ini kan if yang pertama. Maka if yang kedua adalah yang antara nilai t dari tp sampai dengan tp plus t03. Maka di sini kita ganti, itu kita tambahkan dengan elif dalam kurung di sini t lebih besar sama dengan, di sini lebih besar sama dengan tp dan n maksudnya dan gitu ya, t lebih kecil sama dengan tp plus t03. Oke. Maka rumusnya adalah kita di sini kita sama dengan np append di sini. Di sini bisa pakai rumus yang kedua di sini ya. Kipe dikalikan 0,3 pangkat 3
QP dikalikan dengan 0,3 pangkat T min TP dibagi T 0,3. Maka di sini sama dengan QT, penambahan datanya adalah append datanya, extension datanya adalah QP dikalikan dengan 0,3 pangkat dalam kurung di sini dalam kurung lagi T min TP dibagi dengan T03 seperti itu ya. Kita coba run saja di sini, kita cek print QT. Oke, sudah dapat, ini sudah mulai turun ya ininya, grafiknya. Oke, mulai turun dari mendekati ini 4,7 ya, dan seterusnya. Oke, nah yang berikutnya adalah if yang ketiga, berarti elif ini ya. Elif yang ketiga adalah di sini T lebih besar sama dengan, atau lebih besar saja tadi ya, lebih besar sama dengan TP plus T03. Oke. N dan T kurang dari TP plus sebenarnya 2,5 T03 ya di sini ya, 2,5 kalikan T03. Oke, seperti itu ya. Titik 2 terus enter. Ini biar kelihatan, kita enter di sini ya. Titik 2 terus enter, maka kita bisa di sini QT sama dengan NP append di sini QT, 0,3 QP dikalikan dengan 0,3 pangkat dalam kurung di sini pangkat dalam kurung T min TP, berarti di sini dalam kurung lagi yang sebagian atas ya, T min TP plus 0,5 ya, 0,5 kalikan T03. Ini yang bagian atas dibagi dengan 1,5 dalam kurung saja ini ya, biar ini 1,5 kalikan T03 seperti itu ya. Oke, tutup kurung di sini, kita coba run lagi. Sepertinya sudah oke ya. Terakhir di sini, terakhir untuk grafiknya, grafik angkutannya, berarti karena sudah terakhir kita bisa pakai else. Berarti sisanya pakai rumus yang bawah ini ya, sama dengan QT sama dengan NP append QT, di sini QP kalikan dalam kurung kalikan 0,3 pangkat dalam kurung lagi P min TP ya plus 1,5 kalikan T03 dibagi dengan dalam kurung 2 kalikan T03. Oke, ini sudah selesai untuk grafik Nakayasunya. Kita cek dulu, ini kita bikin calculate Nakayasunya. Sekarang
Berarti kita setelah bikin function ini perlu di return agar bisa kita sebenarnya enaknya memang kita bahas dulu terkait dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan function di dalam Python. Tapi asumsi saya adalah sudah belajar, atau nanti kita akan bikin video terkait khusus itu ya. Tapi asumsi saya sudah belajar, jadi saya tidak menjelaskan secara mendetail ya. Maka berikutnya adalah return. Return itu adalah untuk mengembalikan atau membuat hasil hitungan di scope function calculate Nakayasu ini dimasukkan ke scope global. Berarti yang kita keluarkan di sini adalah t-list waktu, koma di sini adalah kite ya. Oke. Baik. Berarti kita bikin berikutnya adalah ini, berarti kita masukkan t-list koma kite sama dengan ini ya. Oke, kita berikutnya adalah membuat yang namanya function grafik ya, atau output gitu aja. Bisa grafik, bisa ini ya, bisa data apa namanya, data CSV ya, CSV. Biasanya saya pakai CSV. Sebenarnya pakai Excel juga bisa, tapi saya biasanya pakai CSV. Kita pakai CSV saja ya. Ini hanya masalah bagaimana mengekspor hasilnya menjadi sebuah hasil yang lebih apa namanya ya, yang bisa dilihat, bisa dibaca dari angka-angka ya, dari tabel gitu ya, bisa lebih mudah dilakukan analisis. Selain itu juga kita bikin grafik tampilan ininya, tampilan hidrografnya. Oke, kita mulai bikin sini. Kita bikin def function export output misalkan ya. Maka export output itu kebutuhannya adalah berarti kita butuh kita panggil aja mungkin ya, bisa kita panggil calculate Nakayasu ini ya, calculate Nakayasu di dalam function export output nih. Berarti datanya kita ambil saja, samakan saja ini ya, AL dan seterusnya kita samakan dengan yang di atas. Kita masukkan di sini. Berarti di sini kita cari dulu t-list ini ya, t-list sama dengan calculate Nakayasu. Yang dimasukkan adalah A, L dan koefisien TR. Oke. Ini kita hilangkan dulu ya. Berarti kita bukan bikin function ini ya. Berarti kita coba run nanti ya. Export output. Di sini luas dasnya 100, L-nya adalah 50, koefisiennya adalah katakanlah 1 ya, koefisien TR-nya. Oke, setelah itu ini saya rasa ini sudah nggak perlu lagi ya. Ini saya close yang ini. Kita fokus pada coding ini saja. Maka setelah itu adalah berarti kita bikin grafiknya. Oke, bikin grafiknya, atau kita bikin folder penyimpanan datanya. Maka kita bikin di sini OS Nextdir, artinya ini untuk menyimpan data. Di sini katakanlah output, di sini output ya, output. Kita bikin 2 output ya, bikin output dalam foldernya ada 2 ya. Output untuk gambar. Di sini kita tambahkan axis true, axis true. Artinya kalau ada folder ini sudah eksis, jadi dia men-skip saja pembuatannya, jadi nggak error gitu nantinya. Ini juga OS make clear, kita samakan di sini
copy, tapi kita ganti gambarnya jadi katakanlah data gitu ya, atau numerik gitu ya, numerik angkanya ya. Oke, kalau kita run di sini, kita run, maka akan terlihat di sini folder gambar dan numeriknya, outputnya sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah baru kita lakukan penyimpanan. Oke, kita bikin gambarnya dulu. Kita bikin gambar. Berarti di sini adalah yang perlu diplot adalah fix sama dengan plt plot ya. Oke, plt plot playlist koma kite ya, seperti itu. Dimana di situ mungkin nggak usah ini, langsung di plt plot saja. Langsung di sini plt y label itu adalah debit ya, debit atau unit hidrograf itu dalam meter kubik per detik ya. Terus di situ adalah ix labelnya adalah waktu ya, waktu dalam kurung jam. Kita simpan filenya plt savefig di sini gambarnya kita simpan. Oke, kita simpan katakanlah di sini kita simpan di gambar ya. Berarti kita simpan di output ini, output dalam kurung hidrograf itu dia, hidrograf .png. Oke, .png. DPI-nya kita bisa atur katakanlah 300. Maka kalau kita run di sini, kita run, maka akan muncul grafik seperti ini. Di dalam gambar tadi itu ada muncul grafik seperti ini kurang lebih ya. Kalau mau diperbaiki, misalkan ditambahkan di sini plt title gitu ya, title unit hidrograf dash A gitu ya, dash A gitu ya. Kita nanti akan belajar kalau dashnya banyak ya, dash A gitu. Maka kita run di sini akan munculnya seperti ini, unit hidrograf dash A. Oke, baik. Kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, dan berikutnya adalah kita bikin yang namanya output berupa tabel ya, berupa tabel. Nanti kita bisa lihat ya, berupa data numerik ya. Maka di sini kita bikin df sama dengan pt data frame ya, df dalam kurung dash ya, df dalam kurung terus tanda petik ya, dash a sama dengan kite. Oke, terus df to csv di sini adalah di numerik data hasil CSV. Oke. Maka kalau kita run di sini akan muncul di dalam data ini ya, di dalam ini outputnya sebenarnya bisa kelihatan juga di sini ya, ada hasil CSV ya, seperti ini. Kalau kita lihat di dalam bentuk Excel, nah seperti ini. Oke, kurang lebih ya.
Oke, ini datanya selama dari 0 sampai 48 jam. Das A dan das seterusnya ya. Oke, nah tadi di awal saya sebutkan terus bagaimana kalau kita memiliki katakanlah kita memiliki ya 10 subdas gitu, 10 subdas, terus kita mau bikin Nakayasu dalam waktu yang singkat, atau hanya kita input parameternya terus di run, tiba-tiba langsung muncul hasil. Oke, kita coba dulu ya. Baik, saya bikin data di sini. Perhatikan dulu ya bahwa data yang dibutuhkan hanya nilai A, L, dan koefisien TR ya. Maka kita bikin file CSV di sini. Mungkin kita masuk di dalam data di sini, kita bikin input mungkin ya, input, terus kita bikin file Excel. Nanti file Excelnya kita save dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini. Kita file Excel sembarang dulu ya. Maka pertama di sini dibutuhkan nama das, terus yang kedua adalah A, luas, yang ketiga adalah L, yang keempat adalah koefisien TR. Oke, katakanlah kita bikin namanya das, misalkan namanya Ciliwung pertama, luasnya 300, panjangnya misalkan 100, koefisiennya 1. Cisadane misalkan, Cisadane dasnya katakanlah 1500, panjang sungainya katakanlah 400 misalkan, atau 300 ya, 300 misalkan, koefisiennya katakanlah 0,8, kan TR-nya dari 0,5 sampai TR-nya. Koefisien TR-nya itu 0,5 TG sampai dengan 1 TG. Terakhir, das terakhir misalkan apa ya, Bekasi misalkan, Bekasi luas dasnya katakanlah 500, das panjangnya adalah 150, TR-nya 1. Oke. Buat sebanyak ini aja dulu ya. Terus kita save dalam CSV, save as CSV. Sini kita buat namanya data dalam underscore das. Oke, ini datanya kurang lebih ya, data underscore das. Ini dihapus saja. Maka kalau kita buka seperti ini kurang lebih ya. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita bikin dulu yang 3 ini. Maka kita akan sedikit modifikasi di sini ya, sedikit modifikasi codingnya. Pertama kita import dulu, saya hapus dulu ya. Pertama data das kita masukkan, data das dengan cara pd read file, read CSV. Di sini ada data inputnya, kita arahkan ke data input. Di sini diklik kanan, copy relative path aja. Sini copy relative path. Ini jangan lupa, ini arahnya biasanya di Windows ini kebalik ya. Bisa dibuat seperti ini, dibalik seperti ini, atau dibuat double sekalian boleh. Tapi tidak boleh strip satu biasanya. Nah, kita buat yang seperti di Linux ya. Ini ya. Seperti ini. Kita print datanya. Das. Oke, kita lihat. Oke, muncul ya di sini ya. Baik. Maka kita ganti di sini. Saya ganti di sini adalah kita ganti coding yang export ini dulu ya. Saya bantu. Oke, kita ganti coding export ini dengan namanya row. Oke. Row di sini kita ganti hanya row
kurung A. Karena di sini mengacu pada luas ini ya. Rho dalam kurung L. Rho dalam kurung koefisien ini, kita copy saja ini, takut salah ketik nanti. Copy, kurung buka ini ya, R. Oke, ini sudah. Nah, kan biar nama dasnya sesuai, berarti di sini kita ganti das apa gitu. Di sini kita tambahkan di depan ini huruf F ya, di depan tanda petiknya. Terus di sini das kita buat spasi, kurung kurawal ya, kurawal, terus row nama das, kita copy biar nggak salah ininya. Copy nama das. Oke, nama das. Nah, kan hidrografnya itu bisa ini ya, apa namanya, bisa satu das satu hidrograf misalkan. Maka kita bisa bikin di sini das dalam kurung sama seperti yang title di atasnya, F. Di sini kurung kurawal, ini di copy saja isinya di sini. Rho das seperti itu. Oke. Hasil numerik saya rasa oke, berarti ini yang dirubah di sini das. Ini sama F. F di sini das dalam kurung kurawal, di sini row juga sama, di sini hasil juga sama. Hasilnya mungkin kita ganti di sini hidrograf dasnya juga sama ya, ini di F juga, kurung kurawal seperti ini ya. Oke, di underscore saja. Oke, nah saya rasa ini sudah bisa dibuat. Baru kita lakukan seperti ini. For i row in data das in iter row ya, seperti ini. Kita coba tes dulu, print row, kita tes dulu ya. Oke, saya rasa sudah oke. Maka kita bikin di sini, langsung bikin export, tulis row saja di sini. Oke, maka yang terjadi adalah seperti ini. Saya hapus dulu outputnya ya, waktu recycle bin, terus kita run di sini. Nah, yang terjadi adalah kita bikin das langsung. Ini saya sepertinya ada kesalahan di sini, harusnya dibikin tlt close dulu ya. Jadi setelah disimpan harus di close dulu biar dia tidak nimpa pada gambar berikutnya. Kita coba run lagi. Nah, ini kan nggak nimpa ya, jadi satu gambar satu das satu gambar. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya 1000 das, kita bikin nama dasnya, kita bikin sembarang ya. Ini kan tadi contohnya, kita bikin 1000 das di sini. Saya pakai data random saja ya. Katakanlah ini das 1, kita bikin ada 1000 das, misalkan sampai 1000, kita tahu 1000 berapa ini. Oke, kasih nama, format cell kita ganti namanya custom dengan das ya, das, terus kita spasi. Oke, seperti itu ya, das
misalkan dibuat seperti ini, das. Oke, nah akan seperti ini dasnya, nama dasnya. Kita punya 1000 das kasarana. Kita bikin random ya, random luasnya minimal 100, jadi 100 dikali ditambah ya, random, katakanlah randomnya bisa sampai 1000 luas dasnya. Oke, ini luas dasnya. Nilai TR nya kita anggap 1 aja semuanya ya. Oke, sekarang nilai panjang sungainya katakanlah terkecilnya katakanlah 10 ya, 10 random kalikan 100 ya. Oke, meskipun ada nilai yang nggak wajar kayaknya pasti ini ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita coba-coba di sini. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita close saja. Berarti kita punya di sini das kurang lebih berapa, 1000 sekian subdas ya. Nah, berapa lama kita ngerjakannya? Kita close, outputnya kita tutup aja dulu. Ini aja dulu, kita close, kita run. Nah, ini mungkin ya butuh waktu lah ya dalam runningnya, tapi saya rasa tidak akan lebih dari 10 menit ya runningnya, harusnya. Ini seperti ini sudah banyak bikinnya ini. Nah, sampai dengan harusnya nggak sampai 10 menit ya. Jadi dengan kita bikin coding ini, kita sudah bisa bikin otomatis, bikin bikin dash ya, bikin dash dari Nakayasu ini lebih cepat ya. Tidak perlu satu-satu kita ganti. Jadi kalau kita punya 1000 dash dan kalau kita mau running secara bersamaan, saya rasa itu sangat memungkinkan. Seperti itu kurang lebih ya. Dan saya rasa ini tidak akan lebih dari 10 menit di dalam runningnya. Dan ini prosesnya bisa dibuat lebih cepat lagi sebenarnya. Tapi oke lah, untuk pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja ya. Untuk pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Meskipun dalam proses ininya, dalam proses dalam proses membuat coding ini kadang-kadang kita bisa mempercepat coding tersebut dengan beberapa teknik ya, dengan cara multiprocessing dan seterusnya, atau melakukan factoring terhadap datanya. Tapi apapun itu, pada tutorial ini kita berhasil membuat dash ya. Ini sudah 500 sekian. Mungkin saya cukupkan video ini. Ini contoh dashnya ya, banyak sekali namanya dan seterusnya. Saya cukupkan sampai di sini untuk tutorial pembuatan dash menggunakan Nakayasu. Terima kasih. Pembuatan dash Nakayasu menggunakan Python atau otomasi for generating dash menggunakan Python. Terima kasih.